Pernahkah Anda setengah mati merindukan mantan yang luar biasa toksik? Atau mungkin Anda tiba-tiba kangen dengan sebuah pekerjaan lama yang, ya dulu sebenarnya bikin Anda menangis setiap malam karena stres? Ya, itu fenomena yang sangat umum kan? Betul. Dan pertanyaannya adalah, mengapa otak kita tiba-tiba mengedit masa lalu yang kelam itu menjadi semacam, trailer film liburan yang indah? Karena otak kita itu seolah punya ruang penyuntingan videonya sendiri. Metafora yang bagus. Iya, otak kita memotong bagian-bagian yang menyakitkan, membuang trauma, dan akhirnya hanya menayangkan klip-klip manis yang jujur saja sama sekali tidak mewakili realitas aslinya. Wah, itu menakutkan sebenarnya. Sangat, dan ketika kita membiarkan otak kita terus memutar film fiksi ini, kita sebenarnya sedang menempatkan masa depan kita dalam bahaya yang sangat besar. Dan jujur saja kita jarang menyadari saat hal itu sedang terjadi. Nah, itulah yang akan menjadi fokus sesi eksplorasi kita hari ini. Betul sekali. Kita memiliki tumpukan catatan dari sebuah materi rohani yang sangat tajam. Judulnya, Bahaya Nostalgia Rohani. Materi yang sangat mendalam. Sangat mendalam. Teks ini merujuk pada sebuah kisah kuno yang terdokumentasi dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 5. Iya. Meskipun ini adalah teks berumur ribuan tahun, implikasi psikologisnya untuk kehidupan modern kita benar-benar mengejutkan. Misi kita hari ini adalah membedah fenomena ini sampai ke akarnya. Kita akan melihat mengapa pikiran kita memanipulasi ingatan tentang masa lalu, kan? Tepat. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ilusi tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari konteks peristiwanya dulu. Ini penting untuk memahami pemicu dari seluruh pembahasan di materi sumber kita. Silakan, bayangkan pemandangannya untuk pendengar kita. Teks ini menempatkan kita tepat di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Secara historis, mereka baru saja mengalami salah satu pembebasan paling epik yang pernah dicatat. Keluar dari Mesir, ya? Betul. Mereka dibebaskan dari perbudakan brutal di Mesir yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan sekarang mereka sedang berada di padang gurun. Dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Tepat sekali. Ini adalah sebuah momen transisi yang masif. Tetapi, di tengah proses transisi itu, sumber kita menyoroti satu kalimat spesifik dari Bilangan 11 ayat 5. Di mana mereka mulai mengeluh. Ya, mereka mengeluh secara kolektif. Teks itu mencatat mereka berkata, kita teringat ikan yang kita makan di Mesir. Ikan. Maksud saya, bayangkan itu sebentar. Ya, terdengar konyol kan? Sangat konyol. Dari semua hal menakjubkan yang baru saja mereka alami, dari terbelahnya laut hingga pembebasan dari perbudakan, tiba-tiba percakapan mereka turun kasta secara drastis. Fokus mereka benar-benar bergeser. Benar. Narasi mereka sebelumnya adalah tentang sebuah keajaiban yang membebaskan mereka dari siksaan. Tapi tiba-tiba, mereka tidak lagi berbicara tentang kebebasan. Mereka mulai membicarakan menu makan malam. Tepat. Teks ini mencatat mereka merindukan ikan, mentimun, semangka, bawang prei, dan bawang putih. Dan pergeseran fokus ini bukanlah sekedar masalah selera makan ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Bagaimana maksudnya? Ini adalah definisi klasik dari fenomena ingatan selektif. Dan ini menjadi jantung dari apa yang sumber kita sebut sebagai nostalgia rohani. Ingatan selektif. Oke. Jika kita melihat mekanisme di baliknya, ada kontras yang mengerikan antara apa yang secara aktif diingat oleh pikiran mereka dan apa yang secara sistematis dihapus oleh ingatan mereka. Saya mulai paham arahnya. Mereka mengingat rasa bawang dan mentimun, sesuatu yang memberikan kepuasan fisik sesaat. Tetapi, coba perhatikan apa yang hilang dari ingatan tersebut. Cambuknya? Betul. Mereka benar-benar lupa bahwa saat mereka memakan bawang itu, status mereka adalah properti milik orang lain. Ya. Punggung mereka hancur dicambuk. Sangat ironis, bukan? Mereka menghapus ingatan tentang perbudakan itu sama sekali. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Mereka melupakan kerja paksa yang menghancurkan generasi demi generasi. Mereka bahkan melupakan suara tangisan dan jeritan mereka sendiri yang memohon untuk diselamatkan dari Mesir bertahun-tahun sebelumnya. Wow. Nostalgia semacam ini, seperti yang dibedah dalam catatan kita, bukanlah sebuah dokumentasi kebenaran masa lalu. Lalu apa itu sebenarnya? Itu adalah sebuah ilusi yang dirancang dengan sangat cerdik oleh otak. Masa lalu yang berdarah itu dibungkus ulang dengan perasaan indah dan nyaman, yang pada akhirnya sangat menyesatkan. Waktu saya membaca bagian ini, jujur saya langsung teringat pada fenomena yang sangat dekat dengan kita saat ini. Ya, analogi modernnya sangat banyak.
Untuk Anda yang mendengarkan, coba bayangkan ini. Ini persis seperti saat Anda sedang iseng melihat foto-foto lama di galeri ponsel atau media sosial. Foto bersama mantan misalnya. Tepat, mantan pasangan yang luar biasa manipulatif. Anda melihat satu foto di mana kalian sedang makan es krim di pinggir pantai 5 tahun lalu. Kelihatannya sangat romantis. Ya kan? Matahari bersinar cerah, kalian berdua tertawa. Dan tiba-tiba, dada Anda terasa sesak karena rindu. Tapi disinilah otak Anda bermain kotor. Filter otomatisnya mulai bekerja. Betul sekali. Ingatan Anda secara otomatis membuang fakta bahwa 5 menit setelah foto itu diambil, kalian bertengkar hebat sampai Anda menangis di pinggir jalan. Otak menghapus semua trauma itu. Ya, otak Anda menghapus memori tentang manipulasi emosional berbulan-bulan yang mengikuti momen tersebut. Anda merindukan liburannya, tapi Anda sama sekali lupa pada penjaranya. Itu adalah gambaran yang sangat presisi tentang bagaimana filter ingatan ini bekerja. Otak kita menyingkirkan konteks untuk menciptakan sebuah narasi yang lebih mudah dicerna. Hanya mengambil yang manis-manis saja. Tepat. Dan ketika kita menerapkan filter otomatis ini pada perjalanan hidup atau perjalanan rohani kita sedang mempraktikkan bentuk nostalgia yang destruktif. Sangat beracun. Kita membungkus racun mematikan dengan kertas kado yang cantik dan mengkilap, lalu entah bagaimana, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita ingin membelinya kembali. Tapi tunggu sebentar, ini memunculkan pertanyaan yang lumayan mengganggu buat saya. Silahkan. Kalau masa lalu itu begitu penuh dengan penderitaan, baik itu perbudakan harfiah di Mesir atau hubungan yang menghancurkan mental, lalu mengapa otak kita melakukan trik kotor ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa kita tiba-tiba merindukannya? Bukankah secara evolusioner kita seharusnya menjauhi hal-hal yang menyakiti kita? Itu adalah respons yang sangat logis. Dan sumber materi kita memberikan satu jawaban yang sangat lugas tentang hal ini. Apa pemicunya? Ini adalah pemicu dari semua ilusi ini. Karena padang gurun itu tidak nyaman. Nah, di sini saya merasa harus sedikit mengkritisi argumen tersebut. Boleh, bagaimana pandangan Anda? Saya mengerti bahwa padang gurun atau masa transisi hidup itu berat. Tetapi bukankah wajar secara manusiawi jika kita mendambakan kenyamanan saat menghadapi situasi yang tidak ada kepastian? Ya, tentu saja itu wajar. Maksud saya, bayangkan untuk para pendengar, Anda baru saja resign untuk merintis bisnis baru. Dan tiba-tiba tidak ada penghasilan tetap. Itu adalah padang gurun versi modern. Betul. Beban kognitif atau cognitive load di otak Anda sedang sangat tinggi. Anda panik. Bukankah sangat masuk akal jika di momen kepanikan itu, otak kita mencari file lama tentang masa lalu yang terasa familiar? Sebagai bentuk perlindungan. Ya, sekedar untuk mencari perlindungan psikologis sementara. Yang menarik di sini adalah, teks sumber kita sama sekali tidak menyalahkan realitas dari ketidaknyamanan tersebut. Oh, jadi sumber ini tidak mendiskreditkan rasa panik itu? Tidak sama sekali, justru ketidaknyamanan itu diakui sebagai akar pemicu utamanya. Iya, itu adalah reaksi manusiawi. Syukurlah kalau begitu. Tetapi, reaksi perlindungan diri yang dibiarkan tanpa kendali akan berubah menjadi sabotase diri. Mari kita lihat mekanisme di baliknya. Oke, mari kita bedah mekanismenya. Di padang gurun, baik itu padang gurun literal atau masa transisi hidup yang sedang Anda jalani, tidak ada kepastian sama sekali. Anda kehilangan kendali atas apa yang akan terjadi besok. Betul. Menurut catatan ini, disitulah Anda diharuskan hidup sepenuhnya dengan mengandalkan iman. Anda harus percaya pada proses yang ujungnya sama sekali belum terlihat. Dan itu sangat menakutkan bagi otak manusia. Sangat. Dan di titik stres ekstrim inilah mekanisme otak kita menjadi bumerang. Saat kita merasa kehilangan kendali atas masa depan, masa lalu yang kelam tiba-tiba terlihat sangat stabil. Sangat stabil dan menarik. Bagaimana bentuknya? Meskipun masa lalu itu menyakitkan, setidaknya kita tahu cara menavigasi rasa sakit tersebut. Kita sudah hafal polanya. Ya, kita tahu aturannya. Tepat, otak kita adalah mesin pencari kepastian. Kepastian dari sebuah penderitaan yang sudah kita kenal seringkali terasa jauh lebih menenangkan bagi ego. Daripada kebebasan yang belum jelas bentuknya? Benar, jauh lebih menenangkan dibandingkan ketidakpastian dari kebebasan yang belum kita kenal. Ini menjelaskan fenomena yang sering kita lihat di masyarakat saat ini. Seperti orang-orang yang selalu membandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu? Persis, sumur kita menyoroti betapa seringnya orang mengeluh saat menghadapi krisis masa kini dengan berkata, dulu rasanya lebih enak. Dulu hidup saya jauh lebih mudah. Padahal kenyataannya, jika kita melakukan investigasi nyata pada masa lalu mereka, di momen dulu itu, mereka menangis setiap malam. Wow,
Kenangan utopia yang mereka pegang erat-erat saat ini sebenarnya tidak pernah eksis. Itu murni proyeksi dari keputusasaan dan rasa frustrasi mereka. Proyeksi terhadap padang gurun yang sedang mereka jalani hari ini. Iya, itu hanyalah sebuah respon pelarian. Wow. Jadi, rasa rindu kita pada masa lalu sebenarnya bukan tentang masa lalu itu sendiri ya, Sama sekali bukan. melainkan tentang betapa takutnya kita menghadapi hari ini. Kita pada dasarnya sedang mengarang sebuah sejarah alternatif di kepala kita sebagai bentuk pelarian mental. Itu rangkuman yang sangat tepat. Nah, jika pikiran kita terus berbohong seperti ini, pasti ada konsekuensi fatalnya kan? Kita tidak mungkin hidup dalam fiksi selamanya tanpa menabrak kenyataan. Tentu saja. Dan inilah transisi kritis dari sekedar gejala psikologis menuju dampak nyata dalam kehidupan. Apa dampaknya? Jika nostalgia ini hanya sebatas lamunan sesaat, mungkin tidak masalah. Tetapi sumber kita memperingatkan dengan sangat tegas bahwa nostalgia rohani membuka pintu untuk kembali secara fisik. Kembali ke perbudakan itu. Iya, jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, ada satu hukum mutlak yang beroperasi di sini. Apa hukumnya? Apa yang Anda rindukan akan menentukan kemana arah langkah Anda selanjutnya. Berarti orientasi perhatian kita secara otomatis mengarahkan orientasi tubuh kita. Pasti, itu hukum alam bawah sadar. Kalau kita terus-menerus melihat ke belakang lewat kaca spion, cepat atau lambat kita pasti akan memutar setir ke arah sana. Begitulah mekanismenya. Teks ini dengan tajam menyatakan bahwa jika kamu terus melihat ke belakang, kamu pasti akan berjalan ke belakang. Masuk akal? Anda tidak bisa melangkah maju ke tanah perjanjian jika pikiran Anda secara konstan masih menetap di Mesir. Keinginan untuk kembali itu bertumbuh secara diam-diam. Seperti benih yang disiram setiap hari. Betul. Dan untuk memecahkan ilusi ini, catatan sumber kita memberikan 3 kalimat profetik. 3 peringatan tajam ya? Iya, 3 peringatan yang dirancang khusus untuk menyadarkan kita dari manipulasi pikiran kita sendiri. Ya, saya sangat menantikan bagian ini, karena ini seperti tamparan realita yang sangat kita butuhkan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Oke, mari kita bedah peringatan yang pertama. Di teks disebutkan, tidak semua yang kamu rindukan adalah kehendak Elohim. Ini sangat bertolak belakang dengan budaya modern kita. Benar. Ini menarik. Karena dalam budaya kita sekarang, kita sering diajarkan bahwa dorongan hati yang kuat atau kerinduan yang mendalam itu pasti sebuah tanda dari alam semesta. Tanda bahwa kita harus mengejarnya. Ya. Kita sering membenarkan langkah mundur kita dengan berkata, tapi saya merasa sangat merindukannya. Ini pasti takdir. Padahal itu adalah sebuah jebakan. Teks ini langsung memotong argumen itu dan mengatakan bahwa hasrat biologi atau emosi kita bukanlah kompas rohani. Sama sekali bukan. Kerinduan itu bisa jadi sekedar kelemahan daging kita yang sedang mencari jalan pintas untuk lari dari stres. Itu poin yang sangat krusial. Kita sering mengacaukan antara kebutuhan akan rasa aman dengan petunjuk rohani. Sangat berbahaya kalau kita tidak bisa membedakannya. Dan itu membawa kita pada peringatan profetik yang kedua, yang mungkin merupakan inti dari seluruh ilusi ini. Apa bunyinya? Masa lalu tidak berubah, hanya terlihat lebih indah dari kejauhan. Ini bagian yang paling menarik. Silakan elaborasi bagian ini. Coba kita beri ruang sebentar untuk kalimat itu. Untuk Anda yang sedang mendengarkan ini. Entah Anda sedang menyetir atau sedang bekerja, coba resapi ini. Ya, resapi baik-baik. Masa lalu tidak berubah. Mantan atasan Anda yang kasar tidak tiba-tiba menjadi pemimpin yang bijaksana hanya karena Anda sudah resign 3 tahun lalu. Dan sekarang Anda sedang kesulitan dengan pekerjaan baru Anda. Tepat. Lingkungan pertemanan lama Anda yang manipulatif tidak tiba-tiba menjadi sehat. Realitas masa lalu itu masih sama persis. Sekotor dan sekelam aslinya. Benar, jarak waktulah yang menciptakan semacam ilusi optik di pikiran Anda. Ilusi optik adalah istilah yang sempurna untuk ini. Bagaimana analoginya? Bayangkan Anda melihat sebuah gunung dari kejauhan. Warnanya biru, terlihat sangat mulus, megah, dan mengundang. Kelihatan sangat damai. Tetapi ketika Anda benar-benar berjalan di gunung itu, kenyataannya penuh dengan batu yang tajam, jurang yang berbahaya, dan udara yang membuat Anda sesak napas. Wow. Jarak menyembunyikan semua detail kasar itu. Ketika kita menjauh dari masa lalu kita, detail penderitaannya memudar. Dan disitulah celahnya. Iya, imajinasi kitalah yang secara aktif mengisi bagian-bagian yang kosong dengan romantisasi yang palsu. Dan saat kita mempercayai romantisasi palsu itu,
kita mulai mengeluh tentang masa kini. Yang membawa kita pada poin ketiga. Yaitu langsung terhubung dengan kalimat profetik yang ketiga dari teks kita. Jika kamu mulai berkata dulu lebih enak, hati kamu sedang kembali. Ini adalah peringatan yang sangat dalam. Sangat masuk akal. Karena pengkhianatan terhadap komitmen kita untuk maju tidak dimulai ketika kita secara fisik mengemas barang dan menyerah. Semuanya dimulai dari dalam. Semuanya dimulai jauh di dalam hati. Betul sekali. Fisik Anda mungkin masih bertahan di padang gurun. Anda mungkin masih secara rutinitas melangkah maju. Berangkat kerja setiap hari, menjalani rutinitas. Iya, tetapi kata-kata keluhan itu membandingkan masa kini dengan masa lalu yang diromantisasi adalah indikator absolut. Indikator bahwa ada yang salah di dalam. Di alam bawah sadar Anda sudah memesan tiket pulang. Hati kita selalu mendahului tindakan kita. Berarti hati yang menentukan arahnya. Momen di mana Anda membiarkan diri Anda meyakini bahwa masa lalu yang menyakitkan itu lebih berharga daripada janji masa depan, di detik itulah Anda sebenarnya sudah berbalik arah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita meretas sistem ini? Kita butuh sebuah penawar. Mengingat betapa mematikannya konsekuensi dari berjalan mundur, dan betapa otomatisnya otak kita menciptakan nostalgia palsu ini di saat stres, bagaimana kita bisa menghentikan siklusnya? Dari sumber teks yang kita miliki, ada panduan yang luar biasa praktis. Ya, saya menyebutnya sebagai penawar ilusi. Teks ini memberikan instruksi yang, jujur saja, sangat bertentangan dengan apa yang sering diajarkan oleh tren psikologi pop saat ini. Sangat kontras. Budaya di luar sana selalu berteriak, validasi perasaanmu. Perasaanmu adalah kebenaranmu. Iya, kita mendengarnya di mana-mana. Tetapi kebijaksanaan dari materi rohani ini justru memberikan peringatan keras. Jangan percaya semua perasaanmu. Jangan percaya semua kenanganmu. Pernyataan itu terdengar sangat radikal bagi audiens modern yang dididik untuk selalu meninggikan emosi mereka. Memang terdengar ekstrim pada awalnya. Tetapi, jika kita membedahnya dari sudut pandang cara kerja pikiran, instruksi ini sangat masuk akal. Mengapa kita tidak boleh secara buta mempercayai perasaan dan kenangan kita? Karena bisa dimanipulasi. Karena hati manusia sangat rentan terhadap manipulasi, dan ingatan kita terbukti memiliki cacat bawaan. Ya. Perasaan yang Anda alami hari ini tidak merespons fakta objektif dari masa lalu Anda. Perasaan itu merespons rasa frustrasi Anda terhadap ketidaknyamanan hari ini. Jadi menjadikan perasaan sebagai hakim atas masa lalu Anda adalah sebuah kesalahan fatal. Betul? Berarti, kita harus berhenti menjadi konsumen pasif atas ingatan kita sendiri. Kita harus menginterogasinya. Ya, kita harus mulai menginterogasi apa yang muncul di kepala kita. Dan teks ini sebenarnya menantang kita untuk melakukan semacam audit internal. Ini latihan yang sangat bagus untuk pendengar. Untuk Anda pendengar kami, ini adalah momen yang tepat untuk berhenti sejenak dan bertanya secara jujur pada diri sendiri. Apa yang harus mereka tanyakan? Apa yang mulai Anda rindukan akhir-akhir ini? Apakah itu kebiasaan lama, lingkungan lama, atau zona nyaman masa lalu yang dulu Anda usahakan setengah mati untuk ditinggalkan? Temukan hal itu dulu. Setelah Anda menemukannya, saring dengan satu pertanyaan kritis dari sumber kita. Apakah hal itu benar-benar baik dan membangun, atau ini murni sekedar perasaan lelah Anda dalam menghadapi ketidakpastian hari ini? Doa yang sangat kuat. Namun, jika kita membedah doa ini secara kritis, ini jauh lebih besar dari sekedar ritual keagamaan. Ini adalah sebuah metodologi. Sebuah kerangka kerja mental. Ya, sebuah kerangka kerja mental untuk meriset fokus kita. Benar. Ketika saya membacanya, dua ini tidak terasa seperti gumaman pasif. Ini sangat aktif. Ini adalah deklarasi kemerdekaan mental yang disuarakan kepada Bapa Yahweh di surga. Kalimatnya sangat spesifik. Permohonannya sangat taktis. Bunyinya seperti ini. Tolong saya untuk tidak tertipu oleh kenangan yang salah. Ajari saya untuk melihat masa lalu dengan kebenaran, bukan perasaan. Bagian itu luar biasa. Dilanjutkan dengan, tolong saya untuk tetap berjalan maju bersamamu. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Coba kita bedah kalimat ini dari sudut pandang operasional kita sehari-hari. Mari kita terapkan. Bayangkan jika kita memiliki refleks ini setiap kali nostalgia beracun itu menyerang. Alih-alih tenggelam. Ya, alih-alih tenggelam dalam kesedihan palsu, kita langsung mendeklarasikan, ajari saya melihat masa lalu dengan kebenaran, bukan perasaan. Itu adalah sebuah perisai. Itu adalah jangkar yang mengembalikan realitas saat pikiran kita mulai melayang ke dalam fiksi. Menempatkan kebenaran di atas perasaan adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai ilusi ini. Satu-satunya cara. Selama kita mengizinkan emosi sesaat untuk menyunting ulang sejarah kita akan terus menjadi tawanan di sebuah penjara masa lalu yang sebenarnya tidak pernah seindah yang kita bayangkan.
Penjara yang kita buat sendiri. Doa tersebut atau deklarasi tersebut adalah sebuah komitmen proaktif untuk merangkul realitas. Realitas masa kini. Sekeras apapun angin di padang gurun saat ini, sebingung apapun Anda tentang langkah selanjutnya, hanya di alam realitaslah Anda memiliki kesempatan untuk terus melangkah maju menuju tujuan akhir Anda. Jadi, apa arti dari semua ini? Jika kita mengumpulkan semua kepingan wawasan dari sumber teks ini, kita tiba pada satu kesimpulan yang, sangat menjungkir balikan asumsi kita. Kesimpulan yang cukup menampar. Kenyamanan masa lalu yang sering Anda tangisi dan Anda dambakan di malam-malam yang penuh tekanan saat ini, seringkali hanyalah sebuah sangkar. Sangkar emas? Sebuah sangkar berkarat yang entah bagaimana telah dicat dengan warna emas oleh ingatan Anda yang sedang kelelahan. Anda dibutakan oleh catnya. Anda sama sekali melupakan jeruji besinya yang dulu mencekik leher Anda, dan otak Anda hanya memilih untuk mengingat bahwa di dalam sana setidaknya jadwal makan Anda teratur. Tragis sekali. Tetapi dengarkan ini, Anda tidak diciptakan untuk hidup nyaman di dalam sangkar masa lalu. Kebebasan sejati dan pertumbuhan mental Anda hanya akan terbentuk di padang gurun. Di tempat yang membuat Anda cemas itu? Iya, di tempat yang tidak nyaman itu. Di fase di mana Anda merasa tidak memegang kendali. Karena disitulah Anda dipaksa untuk melangkah maju. Mempercayakan masa depan. Mempercayakan masa depan Anda pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda daripada menyerah dan kembali pada perbudakan masa lalu, hanya demi beberapa potong bawang dan ikan. Semua yang kita diskusikan dari catatan ini, mulai dari bagaimana otak menyortir ingatan secara selektif, ilusi optik dari jarak waktu, hingga bahayanya membiarkan keluhan mengambil alih kemudi, Semuanya mengarah pada satu hal. semuanya bermuara pada satu pemahaman krusial. Persepsi kita di saat krisis bukanlah fakta objektif. Ingat itu baik-baik. Dan ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan setelah sesi eksplorasi ini selesai. Apa pertanyaannya? Jika ingatan Anda tentang masa lalu saja bisa dengan begitu mudah dimanipulasi oleh rasa takut Anda hari ini, lalu seberapa besar kemungkinan bahwa segala kecemasan, skenario terburuk, dan ketakutan lumpuh yang Anda rasakan tentang masa depan Anda juga hanyalah fiksi lain? Wow, tunggu sebentar. Fiksi lain yang diproduksi oleh rasa tidak nyaman Anda saat ini. Bagaimana jika padang gurun di depan sana yang membuat Anda tidak bisa tidur setiap malam, sebenarnya sama tidak nyatanya dengan keindahan masa lalu yang Anda rindukan di belakang? Wah, itu adalah cara pandang yang benar-benar membalikan meja. Masa depan dan masa lalu sama-sama bisa direkayasa oleh rasa takut masa kini. Jika otak kita memiliki kapasitas untuk memalsukan keindahan masa lalu, ia pasti memiliki kapasitas yang sama besarnya untuk memalsukan kengerian masa depan. Tepat sekali. Pemikiran yang sangat membebaskan, dan sesuatu yang wajib Anda bawa pulang hari ini. Teruslah berjalan. Teruslah melangkah maju, paksa diri Anda untuk tidak menoleh ke belakang, dan jangan biarkan ilusi pikiran Anda merampas kebebasan nyata di masa depan Anda. Terima kasih telah menemani kami dalam sesi eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.